Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Thomas Akino Gunawan, NIM 23021011, Program Studi D3 Teknologi Informasi, Mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus. Jadi pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi IT Helpdesk Ticketing System berbasis web pada Hotel Local Collection Labuan Bajo. Jadi di sini saya akan langsung saja mendemonstrasikan sistem saya. Jadi untuk sistem saya ini, saya menggunakan framework Laravel dengan MySQL dengan database menggunakan MySQL. Nah, untuk menjalankan server aplikasi ini, di sini saya menggunakan SAM. Terlebih dahulu kita menjalankan MySQL-nya dan Apache-nya. Nah, untuk database-nya di sini terdapat beberapa tabel ya, dari activity, categories, file, jobs, migration, dan yang lain. Oke, langsung saja di sini saya akan mendemonstrasikan sistem saya. Nah, karena di sini saya menggunakan framework Laravel, jadi di sini untuk menjalankan aplikasi atau sistem ini, di sini saya menggunakan perintah php artisan share. Oke, di sini servernya sudah berjalan. Kemudian kita copy saja servernya dan kita paste di mesin pencarian. Sini. Oke, ini adalah tampilan halaman login untuk sistemnya. Jadi di sini pengguna mengakses halaman login dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada sistem. Kemudian setelah proses autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya, yaitu sebagai admin dan user. Jadi untuk user di sini yaitu karyawan di Hotel Local Collection Labuan Bajo. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun user terlebih dahulu yang sudah pernah terdaftar. Oke, jadi ini adalah tampilan halaman untuk role user atau karyawan di Hotel Local Collection Labuan Bajo. Nah, jadi pada sisi user ini, user atau karyawan, pengguna dapat membuat tiket laporan gangguan teknologi informasi dengan memilih menu buat tiket baru. Nah, jadi di sini pengguna atau user akan mengisi kolom kategori masalah, kemudian judul masalah, dan deskripsi masalah. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan memilih kategori ya. Oke. Nah, jadi ketika pengguna atau user memilih kategori, otomatis prioritasnya ini akan terdeteksi. Nah, jadi prioritas ini sudah diklasifikasikan kepada kategori yang akan dipilih oleh user atau karyawan itu sendiri. Nah, jadi setiap kategori ini memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, ketika user atau karyawan memilih kategori, otomatis prioritasnya akan terdeteksi. Nah, karena di sini saya memilih kategori internet atau network down, maka di sini prioritasnya terdeteksi prioritas high. Nah, untuk prioritasnya ini terdiri dari 3 prioritas. Yang pertama itu low, kemudian prioritas medium, dan prioritas high. Yang dimana dari setiap prioritas ini memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Seperti kalau prioritas low itu 3 kali 24 jam, kemudian prioritas medium 1 kali 24 jam, dan prioritas high proses pengerjaannya itu 2 sampai 4 jam. Nah, di sini kategorinya sudah kita pilih. Di sini saya akan memasukkan judul masalahnya, masalah apa yang dialami oleh user ini. Sebagai contoh, sini saya memilih
judul masalahnya WiFi karena kategori berkaitan dengan jaringan atau internet. Di sini kita deskripsikan masalahnya. Contoh, nah, kenapa di sini saya mendeskripsikan masalah jaringan atau WiFi area kitchen tidak terkonek karena pelapor ini berasal dari divisi kitchen, gitu. Di sini tinggal setelah semua kolom diisi, di sini user dapat langsung mengirim laporan ke admin atau staf IT. Nah, oke. Di sini sudah ada tiket yang baru saja dikirim oleh user dari divisi kitchen tadi. Ya, ini dia. 11 Juli 2026 pukul 9 lewat 51 menit. Di sini juga di monitoring status tiket ini karyawan dapat memberikan respon atau menambah respon ke admin atau staf IT. Contoh kita menambahkan respon ke admin atau staf IT. Kirim responnya. Nah, otomatis di sini ada riwayat respon antara karyawan dan admin IT nanti. Oke. Sekarang kita akan logout dan masuk sebagai admin. Nah, jadi di sini di dashboard ini terdapat 4 card ya, di mana 4 card ini masing-masing di sini ada total tiket yang dibuat oleh user Imelda ini. Nah, ini cardnya, berarti ada 9 tiket yang sudah dibuatnya. Kemudian statusnya itu dalam proses 3, kemudian selesai 3. Sekarang kita logout dan masuk sebagai admin untuk mengelola tiket yang sudah dilaporkan ini. Oke. Di sini kita akan login sebagai admin IT support. Nah, sebelumnya karena sistem ini terintegrasi dengan fitur notifikasi email, jadi laporan yang dibuat oleh user tadi otomatis dia muncul di email saya karena saya sebagai admin IT support. Nah, di sini nomor tiketnya sudah ada, kemudian tanggalnya, kemudian nama pelapor, kemudian kategori prioritas dengan statusnya masih open. Artinya masih belum dikerjakan oleh admin atau staf IT sendiri. Kemudian waktu pengirimannya juga ada. Kemudian target karena prioritasnya high, jadi target penyelesaiannya di sini 2 sampai 4 jam dari sekarang. Di sini akan jadi tiket yang dilaporkan tadi itu akan otomatis muncul di email saya. Oke, sekarang kita lihat tiket yang dilaporkan tadi. Oh, ini dia. Nah, ini adalah tiket yang dilaporkan tadi oleh user Imelda Divina Hantisarnudin ini dari Departemen Kitchen dengan judul masalah WiFi, kemudian kategorinya internet atau network down dengan prioritas high dan statusnya masih open. Kemudian tanggal dibuatnya itu 11 Juli 2026 pukul 9 lewat 51 menit. Ya, begitupun tanggal terakhir update-nya. Kemudian deskripsi masalahnya juga ada, jaringan WiFi atau WiFi area kitchen tidak terkonek. Nah, di sini juga ada respon dari user tadi.
Di sini kita akan admin akan mengupdate status dari open ini ke in progress. Nah, otomatis statusnya sudah berubah menjadi in progress. Artinya proses pengerjaannya itu sedang berlangsung dimulai saat admin mengupdate statusnya ini. Oke, di sini admin dapat membalas respon dari karyawan ini. Oke, balas. Otomatis reward responnya juga terkirim ke dashboard atau sistem user email ini. Nah, jadi di sini untuk dashboard admin ini, jadi admin di sini memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Nah, di sini admin dapat memanajemen user. Oke, contoh. Nah, di sini admin dapat memanajemen user semisalnya dari user Harisman Hamnu ini sudah resign dari Hotel Local Collection Labuan Bajo. Untuk mengantisipasi supaya Harisman Hamnu ini tidak bisa login ke sistem ini, maka di sini admin dapat mengupdate statusnya ini dari aktif ke nonaktif. Artinya ketika dia sudah melakukan resign. Nah, sekarang statusnya menjadi nonaktif. Jadi otomatis dia tidak bisa menggunakan sistem ini lagi. Ya. Kemudian kategori. Untuk manajemen kategori di sini terdapat beberapa kolom ya, dari kolom ID kategorinya, kemudian nama kategori, deskripsi, kemudian jumlah tiket, kemudian tanggal dibuatnya. Nah, untuk kategori, ketika dari salah satu kategori ini jumlah tiketnya itu belum ada atau belum ada laporan terkait kategori ini, maka kategori ini bisa diedit atau bisa dihapus. Kemudian, begitupun sebaliknya, ketika kategori contohnya ini email tidak bisa login. Nah, karena di sini sudah ada jumlah tiket yang sudah dibuat terkait kategori email ini, maka kategori ini tidak bisa dihapus otomatis ya. Nah, intinya ya sederhananya yang belum ada tiketnya itu bisa dihapus, yang ada tiketnya itu tidak bisa dihapus. Oke. Oke, nah sekarang kita kembali ke dashboard user tadi untuk memonitoring status yang sudah diupdate oleh admin. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk monitoring statusnya ini di fitur detail tiket. Nah, di sini otomatis statusnya berubah menjadi in progress dan tim IT sedang melakukan proses pengerjaannya. Di sini juga sudah ada respon dari admin IT tadi. Oke. Selanjutnya kita kembali ke dashboard admin. Oke. Sekarang kita anggap saja proses pengerjaannya sudah selesai. Di sini admin dapat mengupdate status dari in progress ini menjadi resolve. Artinya pengerjaannya sudah selesai atau masalahnya sudah diatasi. Otomatis nanti statusnya juga berubah menjadi resolve atau proses pengerjaannya sudah selesai dikerjakan. Otomatis status ini akan muncul di halaman dashboard atau halaman detail tiket untuk
user. Jadi kesimpulannya itu, sistem saya ini sebagai media pelaporan untuk penanganan masalah terkait dengan teknologi informasi. Jadi khusus dalam bidang IT. Jadi begitu. Nah, kemudian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, aplikasi IT Helpdesk Ticketing System ini mampu menjadi solusi terhadap permasalahan pelaporan gangguan teknologi informasi di Hotel Local Collection Labuan Bajo. Nah, jadi sistem ini membantu proses pelaporan menjadi lebih terstruktur, menyediakan dokumentasi dan riwayat penanganan yang lengkap, kemudian memudahkan monitoring status tiket, kemudian menerapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi, seperti ini tadi. Nah, status ini. Kemudian serta mendukung komunikasi yang lebih efektif antara karyawan dan tim IT melalui notifikasi email otomatis. Nah, jadi tiket yang dikirim oleh user itu akan muncul otomatis di email saya di sini di mobile. Jadi dengan demikian, sistem yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, kemudian meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan teknologi informasi di Hotel Local Collection Labuan Bajo. Jadi itu saja dari saya. Demikian video publikasi tugas akhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Shalom.